Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemudian juga di antara amalan-amalan yang ringan itu apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardain dakhala al-jannah." Siapa yang salat al-bardain, yang dimaksudkan dengan salatul bardain itu adalah salat subuh dan salat asar. Siapa yang menunaikan salat subuh dan salat asar, pasti dia masuk ke dalam surga. Ya, pasti dia masuk ke dalam surga. Dan ini janji Rasulullah SAW. Ya, salat yang hanya beberapa menit saja. Sekarang orang bisa menghabiskan banyak waktu di depan HP atau di depan pekerjaannya berjam-jam tanpa dia merasa letih dan sebagainya, ya. Padahal itu belum tentu dia bernilai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini salat subuh paling banyak mungkin 10 atau 15 menit. Salat asar mungkin 10 menit. Berarti 25 menit atau 30 menit. Rasulullah SAW menjaminkan orang yang melakukan dua salat ini, salat subuh dan salat asar, dia pasti masuk ke dalam surga. Pasti dia masuk ke dalam surga. Tapi jangan ini dipahami dengan pemahaman yang buruk. Berarti kita cukup Ustaz dua salat itu saja. Berarti salat zuhur tidak perlu, salat maghrib tidak perlu, salat isya tidak perlu. Itu kewajiban. Kewajiban itu kalau kita abaikan, ya pasti kita diancam dengan neraka. Tapi orang kalau dia jaga dua salat ini, Allah akan jaga bagi dia salat-salat yang lainnya. Dia akan dimudahkan. Dia akan dimudahkan. Jadi dua salat ini kalau dijaga oleh seorang mukmin, Allah akan jaga baginya salat-salat yang lain. Dan salat ini harus kita perhatikan. Karena salat ini masalah yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian pembatas antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Walaupun tentu penafsiran atau penjelasan tentang hadis ini ada khilaf para ulama, ya, dan itu mungkin panjang untuk kita jelaskan. Apakah kafir di sini maksudnya kekufuran yang besar atau kekufuran yang kecil? Maka itu khilaf di antara para ulama dan penjelasannya bisa antum dapatkan di tempat yang lain, ya. Nah, yang jelas salat itu sesuatu yang sangat agung. Sampai para ulama mengatakan man dhayya as-salah fahuwa lima siwaha adya. Siapa yang menyia-nyiakan salat, maka dia akan lebih menyia-nyiakan yang lainnya. Orang kalau dia terurus urusan salatnya, Allah akan jadikan mudah urusannya yang lain. Dan ini penting. Ya, kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang lain, maka jaga salat ini.
Dan Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Bahkan diperintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita agar terus agar menjaga salat, agar terus kita mengingatkan mereka salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di dalam memerintahkan salat itu. Terus kita perintahkan salat. Ya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepada engkau. Jadi perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah di dalam memerintahkan mereka salat. Jadi butuh kesabaran. Para orang tua wajib mereka memerintahkan anak-anaknya untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan mereka boleh memukulnya kalau meninggalkan salat ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Seperti Rasulullah SAW sabdakan, "Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat. Perintahkan untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka, bukan pukulan menyakiti atau mencederai, tapi pukulan yang mendidik. Yaitu karena sebab mereka meninggalkan salat ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi ini wajib. Walaupun anak yang umur 7 tahun itu belum balik dan tidak ada kewajiban, tidak berkaitan dengan dosa dan pahala. Tetapi kalau orang tua tidak memerintahkan anaknya salat ketika dia berumur seperti itu, dia berdosa. Karena Rasulullah memerintahkan seperti itu. Dan Allah perintahkan, wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkan keluarga engkau untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau untuk memerintahkan salat itu. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta kepada engkau rezeki. Nahnu narzuquka, bahkan kami memberikan rezeki kepada engkau. Oleh sebagian ulama mengatakan di antara sebab mudahnya rezeki Allah bagi seorang hamba adalah melakukan salat, menjaga salat, memerintahkan keluarga untuk salat. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik itu bagi ketakwaan dan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu hendaklah kita perhatikan tentang masalah salat ini. Jadi kita jaga salat ini. Kalau kita jaga salat ini, tentu kita dengan mengetahui bagaimana sifat salat yang benar sesuai sunnah Nabi SAW. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ini menuntut kita untuk belajar sifat salat Nabi yang benar.